Sobat Tani yang budiman, jumpa lagi di tayangan Melbria TV yang kali ini mengawali liburan akhir tahun 2020. Kita mendapatkan kiriman anak ayam yang sakit ya. Jadi lumayan tugas berat juga ya. Jadi ini kiriman ayam yang sakit karena sudah dari hari pertama ya, itu sudah buat mainan ya, gemes dan lain sebagainya buat anak-anak. Kemudian ini masuk hari ketiganya ya. Hari ketiga, keempat anak ayam ini dalam kondisi yang loyo, lemas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengobatinya jika hal tersebut terjadi? Sayangnya jika sampai mati gitu kan, sayang. Kemudian biasanya kalau secara instan itu bisa menggunakan cairan infus, tapi kalau di Melbria kita tetap pada kekuatan organik ya. Nah, simak terus tayangan ini sampai selesai ya, kita saling sharing cara mengatasi masalah seperti ini ya. Nah, ini kan kalau sehat terus, kalau buat mainan kan jadi menyenangkan gitu ya. Nah, kalau udah loyo begini kan jadi nggak enak dilihatnya. Oke. Nah, biasanya pada tahap pertama itu kita keluarkan dulu nih dari kardus pengiriman ya, kita lihat kondisinya seberapa parah ya kan. Ternyata pas kita keluarkan dari kardusnya itu lumayan loyo semua ya, bersemangat. Tapi kalau dari kotoran masih ya taraf yang normal ya, bisa cepat pulih lah seperti ini. Nah, jadi kita siapkan dulu yang pertama, kita cari bawang putih ya, bawang putih, garlic gitu. Nah, itulah senjata rahasia kalau di Melbria, mau ayam broiler, mau ayam kampung, dengan cara seperti itu insya Allah bisa teratasi. Sobat Tani yang budiman, kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga alam Nusantara ini? Mari bersama Melbria TV kita perbanyak oksigen di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dengan membiarkan ilalang, rumput, jenis paku-pakuan yang ada di sekitar kolam kita, selokan kita, ataupun halaman kita juga berkontribusi terhadap penambahan oksigen di sekitar tempat tinggal kita. Salam Sobat Tani yang budiman. Setelah kita persiapkan bawang putih, kita mulai ambil anakan ayam ya, kemudian ya kita buat rileks dulu anakan ayam tersebut agar tidak stres, dan kita ambil sejumpit ya. Kalau sejumput kegedean, ini sejumpit. Nah, jadi dengan sejumpit ini kita usahakan langsung masuk ke tembolok anak ayam nih. Anak ayam bagian pertama. Nah, kita akan coba, semoga bereaksi lebih cepat ya kalau untuk ayam broiler. Nah, karena masih usianya 3 hari, paling cukup 2 jimpitan saja yang masuk ke temboloknya. Mari kita coba. Memang sedikit sulit kalau seperti ini ya, harus butuh ketelatenan tingkat tinggi karena ayam itu tidak familiar dengan rasa pedas dan bau bawang putih tersebut, sehingga harus benar-benar telaten dan jangan sampai tidak tertelan. Nah, kalau sudah terkena liur ayamnya, jangan sampai terjatuh, dan kalau bisa usahakan langsung letakkan posisinya di tengah paruh ya, kadang keluar lagi dan kita coba sekali lagi ya, langsung posisi tengah ya, langsung dorong, kemudian kita tarik paruhnya ke atas agar tarikan ke temboloknya cukup signifikan. Nah, satu tertelan, jangan seperti ini tidak akan dimuntahkan lagi karena sudah tertelan. Nah, kita tarik paruhnya ke atas ya. Nah, itu biar meyakinkan sudah masuk ke dalam tembolok.
satu sudah berhasil ditelan. Oke. Berikutnya ayam kedua. Ini kondisinya lebih lemas dari yang pertama tadi ya. Dan paruhnya pun sudah ada bekas darah yang mengering ya. Jadi benar-benar nih gemes-gemes kayaknya nih anak-anaknya pas mainin anak ayam ini. Nah, kita coba ya. Ini kalau lemes begini mudah-mudahan langsung tertelan. Iya, posisi seperti tadi. Arahkan ke bagian tengah paruh, kemudian angkat dan kalau belum berhasil kita coba ulang. Set. Nah, kemudian untuk meyakinkan kita tarik kembali paruhnya. Kalau belum mau yang ini ya. Ternyata yang lemas sulit sekali ya. Sulit sekali. Mudah-mudahan kalau sudah masuk dia sudah rasa lemasnya itu berangsur-angsur berkurang sedikit demi sedikit. Iya. Telan, iya. Sulit juga ya. Sulit juga, dia sudah merasakan hangat di paruhnya ya, karena sudah sempat masuk tadi. Kalau sudah masuk kita tarik paruhnya biar meyakinkan sudah tertelan. Set. Nah, sudah tertelan. Oke. 2 anak ayam berhasil. Anak ayam ketiga. Nah, ini lemesnya nggak terlalu kalau yang ini ya. Ayo kita langsung slep. Iya, masuk ke dalam. Kemudian sama seperti yang pertama dan kedua tadi, ya yakinkan dengan menarik perlahan paruhnya, ya mendengak ke atas sehingga posisi nelannya itu sedikit sempurna masuk ke tembolok, ya nggak keluar lagi dia. Sip. Oke, 3 berhasil. Nah, iya. Yang terakhir, yang keempat. Wah, ini lemes banget ya. Dari yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat ini yang hampir KO nih. Kepalanya aja udah nggak mendengak ke atas ya, berat sekali kepalanya, mungkin pening kepalanya dia nih. Iya, kita masukkan perlahan lagi seperti cara di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tadi. Kemudian setelah yakin posisinya di tengah dan tertelan, kita tarik perlahan paruhnya. Kita tarik
tarik paruhnya perlahan, mendengak ke atas, yakinkan sudah masuk ke tembolok. Oke, 4 berhasil semua ya. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, kita lihat reaksinya setelah 5 menit sampai dengan 10 menit ya. 5 menit pertama ini masih terlihat reaksinya masih sangat lambat ya, karena kondisi yang lumayan drop dari DOC ini. Kemudian nanti setelah lepas dari 5 menit pertama, dia akan mencoba mematuk-matuk makanan. Nah, dari situ mulai menjadi indikator ya, mulai meningkat dari 10%, 20%, kemudian 40%, kemudian 60%. Nah, kemudian kita berikan kembali bawang putihnya ketika dia sudah mulai mematuk-matuk dan membangkitkan rasa hausnya, dia sudah minum juga. Kita akan mulai. Nah, di sini baru satu nih yang mulai beranjak untuk menghampiri pakannya ya. Mulai satu persatu menghampiri pakannya ya, untuk entah dia mengorek-ngorek atau ada beberapa bagian yang dia makan ya kan, sudah mulai. Nah, jika sudah mulai seperti ini, ada asupan ke dalam tubuhnya, itu bisa terus mencapai tadi 60%, kondisinya membaik. Untuk 100% mungkin 2-3 hari ke depan itu baru bisa 100% ya. Jika sudah seperti ini, kita harus amati terus sampai dia semuanya ikut terpengaruh mematuk-matuk makanan, dan paling tidak ada asupan cairan juga yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, dari situlah mulai pencegahan untuk kasus seperti ini. Rupanya sudah mulai cukup lumayan signifikan ini ya. Sudah mulai beredar di sekitar makanan saja, tinggal cairan nanti ya, asupan cairan. Biarkan seperti ini, gak apa-apa, dia akan mencium bau makanan dan dia akan lambat laun juga mulai tertarik mematuk-matuk walaupun sedikit, yang penting sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ciri jika sudah ada asupan sedikit makanan ke dalam tubuhnya, dia akan
cenderung bergerak ya, tidak seperti awal tadi loyo hanya duduk, hanya satu saja yang aktif, tapi ini hampir semua ya, tinggal satu aja itu yang belum aktif. Nah, kemungkinan besar kalau seperti ini empat-empatnya kemungkinan besar bisa tetap hidup ya, kemungkinan besar karena sudah terlihat mulai bereaksi ya ketika diberikan bawang putih tadi. Nah, mau tahu selanjutnya nanti ada sambungannya di bagian kedua, bagaimana hipotesa kali ini ya kan, apakah dia akan mati semua atau bahkan dia akan sehat terus sampai dia besar ya, kita simak nanti di video bagian kedua. Baik, salam Sobat Tani.